Tiga bahan pakan inilah yang akan saya gunakan untuk mendapatkan formulasi pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Untuk teman-teman yang belum bergabung dan pertama kali menonton video di channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng. Klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa terus mendapatkan informasi dari channel ini. Karena di channel ini teman-teman akan mendapatkan informasi seputar peternakan untuk teman-teman yang mau memulai usaha peternakan mulai dari nol sampai menjadi peternak sukses, maka channel ini wajib teman-teman ikuti. Sebelumnya saya juga mohon maaf kepada teman-teman karena baru kali ini saya berkesempatan mengupload video kembali di channel ini. Karena beberapa kesibukan yang sempat menyita waktu beberapa hari terakhir ini. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas terkait hal penting dalam sebuah peternakan. Apa itu? Yaitu pakan. Sebenarnya kita bisa nggak sih menentukan kadar protein kasar dan total digestible nutrien dalam sebuah pakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan nonton terus video ini sampai selesai dan ingat jangan di skip. Untuk menghitung persentase dari setiap bahan pakan yang akan kita gunakan, maka tentunya di sini kita butuh sebuah referensi. Nah, referensi dari setiap kandungan nutrien dalam bahan pakan, maupun teman-teman juga bisa mencari referensi dari kebutuhan protein kasar maupun TDN untuk menaikkan ADG setiap berat sapi tertentu. Nah, referensi ini teman-teman bisa temukan di jurnal ataupun di hasil penelitian, dan teman-teman juga bisa temukan di buku-buku peternakan. Nah, di kolom deskripsi silakan teman-teman download dan pelajari. Di sini saya akan sertakan sebuah buku referensi untuk teman-teman bisa menjadi acuan dalam menentukan kadar nutrien dan kebutuhan ternak terhadap protein kasar dan total digestible nutrien. Baik, langsung saja kita membuat bagaimana cara menentukan formulasinya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuat pakan dengan kandungan pK 12% dan TDN 74%. Dengan kandungan pK dan TDN 74% ini sudah cukup baik di dalam proses penggemukan sapi, sehingga saya akan mencontohkan dalam perhitungan pakan dengan kadar seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, sebelumnya kita akan tentukan dulu bahan pakan yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan pakan jagung. Kemudian yang kedua itu ada bungkil biji kapuk. Kemudian yang ketiga saya menggunakan legum dari kacang-kacangan. Nah, ini kadar nutrien dari setiap bahan pakan ini kita harus ketahui terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah dapatkan dari tabel inersi. Tabel inersi di sini dengan kadar jagung itu PK-nya itu 10%, kemudian TDN-nya 80%, sedangkan untuk bungkil kapuk PK-nya itu 40% dan TDN-nya 68%. Untuk legum kacang-kacangan itu PK-nya 15% dan TDN-nya 55%. Nah, tiga bahan pakan inilah yang akan saya gunakan untuk mendapatkan formulasi pakan dengan ketentuan PK 12% dan TDN 74%. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya?
yaitu dengan cara kita akan membuat 2 campuran terlebih dahulu. Jadi kita akan buat 2 campuran. Campuran yang pertama itu dengan ketentuan pK 12% dan TDN di atas dari 74%. Nah, kemudian campuran kedua itu kita buat pK 12% dan TDN di bawah 74%. Nah, ini yang harus kita buat terlebih dahulu. Kita akan membuat percobaan 2 campuran dengan kadar di atas 74% TDN-nya dan di bawah 74% TDN-nya. Di sini kita akan menggunakan metode percent square. Apa itu metode percent square? Metode percent square itu adalah metode dengan bujur sangkar. Jadi nanti bentuknya akan seperti bujur sangkar dalam perhitungannya. Kita langsung saja ke campuran yang pertama. Campuran 1 dengan ketentuan pK 12% dan TDN di atas dari 74%. Nah, bagaimana caranya? Kita andaikan jagung di sini sebagai X dan bungkil biji kapuk ya, bungkil biji kapuk sebagai Y. Nah, kita tahu bahwa jagung ini pK-nya adalah 10%. Saya akan bungkil biji kapuk pK-nya 40%. Dengan ketentuan bahwa kita menginginkan pK 12%, kan di sini kita tulis 12. Sini. Ini dikurangkan 40 kurang 12 menghasilkan 28 ya. 28. Kemudian 12 dikurangi 10 itu menghasilkan 2. Jadi pengurangannya itu yang dari yang besar ke kecil ya, teman-teman. Ini jumlahkan menghasilkan 30. Nah, 28 per 30 bagian itu berapa? Kemudian 2 per 30 bagian itu berapa? 28 per 30 bagian itu kan kalau di teman-teman bagi 28 bagi 30. 28 dibagi 30 ya di sini. 28 dibagi 30. Itu kan dapatnya 0,9333 sekian ya. Kita bulatkan 0,94. Nah, kemudian dari hasil ini 0,94. Kemudian kita kalikan dengan 100. 0,933 tadi ya, kali 100 kan berarti 93,3. Kemudian 2 per 30 bagian. 2 per 30 bagian itu berapa? Sama 20 bagi 30 itu 0,06 kalikan 100% itu menghasilkan 6,66. Kita bulatkan jadi 7 ya. 6,7%. Di sini persen. Nah, di sini kita sudah temukan 93,3% dan 6,7%. Kemudian kita harus cek nih TDN-nya. Cek TDN dengan cara X itu adalah jagung. Berarti kan kita sudah temukan nih 93,3 bagian. Kemudian dikalikan TDN-nya jagung itu berapa? 80%. Kemudian Y itu sebagai bungkil biji kapuk. Dengan bungkil biji kapuk tadi sudah ditemukan 6,7 bagian dikali dengan TDN bungkil kapuk berapa? TDN-nya itu 68%. Sehingga jika ini dikalikan akan menghasilkan sini 74,7 ya, 74,7%. Kemudian 6,7 kali 68% itu menghasilkan 4,5%. Jika ditambahkan akan menghasilkan TDN 79,2%. Artinya 79 ini kan di atas dari 74. Berarti sudah sesuai dengan yang kita inginkan di awal, bahwa campuran 1 ini pK 12% dan TDN di atas 74%. Kita lanjutkan ke campuran yang kedua. Kalian saja ke sini campuran kedua. Campuran kedua yaitu dengan
PK 12% dan TDN-nya itu lebih kecil dari 74%. Nah, di campuran kedua ini itu kita akan menghilangkan antara jagung dan legum, kacang-kacangan. Jadi kita tulis sini jagung. Jagung itu X ya. Kemudian legum kita andaikan Z. Kita tahu jagung PK-nya itu 10% ya, 10%. Kemudian legum itu PK-nya 15%. Kemudian PK yang kita inginkan di sini 12%, kemudian dikurangkan lagi 15 kurang 12 itu 3, kemudian 12 kurang 10 itu 2. Jika kita total itu adalah 5. Nah, kemudian 3/5 bagian itu sama dengan berapa? 2/5 bagian sama dengan berapa? Ini bisa teman-teman kalikan sendiri. 3 bagi 5 itu sama dengan 0,6 ya, 0,6. Kemudian dikalikan 100 itu 60. 2 bagi 5 kemudian dikalikan 100 itu 40. Nah, ini sudah ditemukan. Kemudian sama dengan campuran yang pertama, kita akan melakukan cek TDN. Cek TDN di sini itu dengan andaikan X ini adalah jagung, kemudian Z ini adalah legum. X-nya tadi kita sudah temukan bahwa 60, kemudian dikalikan dengan TDN jagung itu 80%, kemudian legum kita temukan 40, kemudian kita kalikan dengan TDN legum 50%. Oh maaf ya, 55% tadi ya, 55%. Hasilnya 60 kali 80% itu 48 ya. Bisa teman-teman hitung sendiri nanti di rumah, atau 40 kali 55% itu menghasilkan 22%. Jika ditotal maka 48 tambah 22 itu 70%. Artinya 70% ini lebih kecil dari 74%. Sehingga campuran kedua ini juga sudah sesuai yang kita inginkan pada campuran kedua dengan ketentuan ini. Nah, setelah ini kita hitung, maka saatnya untuk menghilangkan antara campuran 1 dan campuran 2. Nah, campuran 1 tadi ini kita sebut dengan campuran 3. Campuran 3 ya. Dengan ketentuan sini adalah campuran 1. Kemudian di sini adalah campuran 2. Campuran 1 tadi kita sudah temukan TDN-nya itu 79,2. Kemudian campuran kedua tadi juga kita sudah temukan, yaitu TDN-nya 70%. Di atas 74, di bawah 74 ya. Kemudian TDN yang kita inginkan itu adalah 74%. Nah, sama kita kurangkan ini 70 ya. Nah, ini sama, kita 74 dikurang 70 itu akan menghasilkan 4. Kemudian 79,2 kurang 74 itu menghasilkan 5,2. Kita jumlahkan 9,2. Nah, sama 4/9,2 bagian itu berapa? Kemudian 5,2/9,2 bagian itu berapa? Itu kita bagikan saja. 4 dibagi 9,2 dikali 100. Kita akan menghasilkan 43,48. Kemudian 5,2 dibagi 9,2 dikalikan dengan 100 itu menghasilkan 56,52%. Ini ada persennya teman-teman ya, persen. Nah, di sini kita bisa temukan bahwa TDN untuk campuran 1 dan campuran 2. Nah, dengan demikian setelah ini dihitung, maka kita sudah bisa tentukan berapa sih persentase dari setiap bahan pakan yang akan kita masukkan nantinya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita tuliskan di sini jagung. Jagung itu X. Nah, kita lihat campuran 1 tadi jagung. Campuran 1 itu kan 93 ya, 3. Kemudian dikalikan dengan TDN yang didapat di campuran ketiga, yaitu 48
43,48%. Nah, hasilnya jika teman-teman kali, untuk mensingkat waktu saja, langsung saja saya tuliskan jawabannya, itu 40,58%. Kemudian pada campuran 2, itu campuran 2 ditemukan untuk PK jagung itu 60 ya tadi, 60. Kemudian dikalikan dengan TDN pada campuran kedua, yaitu 56,52%. Itu menghasilkan jika dikalikan 33,91%. Jika dijumlahkan, maka total untuk persentase jagung itu 74,49%. Nah, begitupun selanjutnya untuk bungkil biji kapuk. Tadi kita andaikan dengan Y. Nah, kita lihat untuk di bungkil biji kapuk tadi itu di campuran 1 ya. Kita buat tadi di campuran 1, PK-nya itu 6,7. Kemudian kita kalikan dengan TDN yang ada di campuran 3, itu 43. Itu 43,48%. Jika dikalikan, teman-teman akan temukan 2,91%. Nah, sama juga dengan legum kacang-kacangan tadi kita andaikan Z. Legum kacang-kacangan tadi kan kita buat di campuran kedua. Nah, tadi kalau teman-teman masih ingat, itu jumlahnya PK-nya itu 40 bagian. Kemudian kita kalikan dengan TDN yang campuran kedua, yaitu 56,52%. Nah, jika dikalikan, teman-teman akan temukan 22,61%. Jika di total teman-teman 74,49 tambah 2,91, 2,61, itu akan menghasilkan 100%. Artinya apa? Jika teman-teman membuat pakan dengan banyak, misalnya 100 kilo, maka 74,49 kilo itu adalah milik jagung, sedangkan untuk 2,91 adalah miliknya bungkil kapuk, dan 22,61% itu adalah miliknya legum. Nah, di sini kita sudah bisa formulasikan dengan cara melihat dari jumlah proporsi masing-masing pakan. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan terkait pakan yang sudah kita tentukan PK dan TDN-nya. Nah, untuk teman-teman yang belum paham atau belum ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah. Nanti akan saya jawab di via komen ya teman-teman. Saya akan jawab sebisa saya. Dan untuk teman-teman yang tetap ingin mendapatkan informasi-informasi terkait peternakan, silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng. Dan jangan lupa share video ini agar kita bisa mengembangkan peternakan Indonesia lebih maju dan lebih mandiri lagi. Demikian video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di kemudian hari.